Baik, sudah nggih Bu, mulai. Assalamualaikum Ya, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun niki kabare Bu Sri? Sehat Alhamdulillah, kabarnya nggih? baik, sehat, tetap semangat Tetap siang-siang. semangat di hari yang cerah Nggih, ceria begini. nggih Bu Ada Risa. yang perlu kita bicarakan hari ini mboten Ibu Sri? Ada Bu, saya mau itu Ya, mau menyampaikan bercerita tentang apa ini? permasalahan. Iya, Oke, pripun Ibu, ada masalah apa? ini saya itu kalau ngajar di salah satu kelas 8 Ya, itu ya kalau saya kan memang ngajarnya 5 kelas ya. Kelas ya, 7-nya 2 dan kelas 8-nya ada 3. Nah, itu di salah satu kelas 8 itu pasti ada anak yang kalau jam saya itu ya pasti izin ke toilet. Itu ya, kadang bisa dalam satu pertemuan itu bisa 2 sampai 3 kali lah. Padahal saya sudah ya berusaha untuk ini apa namanya membuat ya dari rencana pembelajaran itu sudah dibuat dengan media pembelajaran yang menarik semacam itu, ya, tapi ya nyatanya seperti itu. Nah, masih sama. saya kadang bingung juga, nggih, Ya, bagaimana ini? ya, berarti ngobrol-ngobrol kita hari ini ya Bu, tujuannya supaya kita dapat solusi ya Bu ya, supaya Iya, di Bu. kelas tersebut, tidak banyak anak yang keluar masuk ke WC walaupun berapa jam Bu kalau IPA satu pertemuannya? Matematika saya. Oh nggih ding, matematika Nggih. berapa? Matematika itu kan 2 JP dan 3 JP karena 1 minggunya kan Nggih, 5. 5. Sehingga seringnya itu kalau yang ini, yang satu pertemuan yang 3 JP itu. Oh, banyak keluar masuknya. Oke, berarti nanti Ya, ini tujuan betul. kita ngobrol untuk menemukan solusi supaya anak tidak keluar masuk nih, Bu, pas jam Nggih, pelajaran dengan nggih alasan ke seperti WC, itu. tapi nanti itu melipir ke kantin napa mboten? Iya, lah Iya, itu. biasanya. Nggih. Oke, Bu, oke, Bu. Selama ini yang sudah Ibu lakukan kira-kira nggih, Bu, untuk mengatasi hal tersebut kalau diskalakan dari 1 sampai 10 kira-kira, usaha untuk mengatasi itu sudah di skala berapa ya, Bu? Kalau saya untuk khusus di kelas ini, ya saya baru di skala 6. Di skala Karena 6. nggih, melihat kalau di kelas lain itu ya sudah 7 lah, tapi kalau di Mmm, kelas khusus khusus. kelas ini Di kelas sangat khusus itu itu bisa masih di skala nggih, 6. Oke, Bu. iya, Berarti padahal jumlah inginnya ditingkatkan ke skala berapa, Bu? ya inginnya paling tidak ya sama ya di posisi 7 lah, mentok-mentok ya paling kan bertahap ya, Bu, ya. Inginnya Ya, ya jangan di posisi 6 saja seperti itu untuk kelas ini, karena biar ya ada peningkatan lah semacam itu. ya, ada peningkatan untuk, tidak keluar masuk itu tadi ya, Bu. Eee, Iya, nggih. Ini, Bu, selama ini yang sudah dilakukan untuk mengatasi anak yang keluar masuk itu apa ya, Bu? Ibu sudah melakukan yang apa yang sudah yang sudah dilakukan? saya lakukan ya yang pertama ya otomatis kan tanya ke anak tersebut ya, maksudnya sebetulnya tujuannya kemana seperti itu. Karena Ya, pernah sekali waktu itu saya, "Ini anak kok tadi izin ke toilet, izin lagi ke toilet." Nah, padahal tidak minum. saya tak buntuti, iya, Iya, lah ternyata harusnya ke toiletnya ke kanan, lah itu beloknya ke kiri, ke kantin. iya, Jadi sudah ya terkadang ini, gemes juga, "Aduh lah ini kok ke nggih, kantin ya?" Terus pas sudah begitu anaknya selesai dari kantin ternyata kan saya tanya, iya, ditanya baik-baiklah dengan ya kita menerapkanlah semacam menggunakan segitiga restitusi itu dari validasi masalah dan lain-lain. nggih, Ternyata, "Lah kenapa kamu kok ke kantin? Wong saya itu ndak suka Bu yang pelajaran
hitung-hitungan. Oh, Ternyata matematika. dari hasil saya menanyakan ke siswa tersebut, kemudian Oke. dengan wali kelasnya, serta saya juga pernah konseling juga dengan guru BK bahwa, Mmm. "Kok anak ini gini ya?" Nah itu, Iya. ternyata katanya dia ndak suka kalau matematika, terus IPA, satu lagi yang antara ngomong dengan tulisannya beda katanya, yaitu bahasa Inggris, gitu. Iya. Berlambang-lambang, Ya iya, Bu. Nggih nggih. sudah berusaha apa istilahnya, ya kita Oke. sudah ada usaha itu, ditanya baik-baik, kemudian sempat juga dari pihak BK itu menindaklanjuti ke ada panggilan orang tua. Jadi barangkali Iya. iya kan kita harus tahu juga kan posisi, kebutuhan Anaknya mereka itu iya. bagaimana, nggih. Iya. Ya sementara yang sudah dilakukan itu Bu Risa. Iya, berarti kan memang sudah banyak, perlakuan terhadap anak itu ya, Bu, dari yang mulai Ibu membuntuti ternyata kok ke kamar mandi belok ke kantin, kemudian menerapkan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah itu, terus bisa konseling sama BK dan juga sampai sudah ada pemanggilan ya, berarti kan memang ada usaha Ibu, usahanya banyak itu sudah dilakukan banyak sekali. Tapi ini Bu, sudah merubah anak itu belum, Bu? Kalau Ada perubahan? ya ada perubahan dari awalnya kan ada sekitar yang seperti itu tuh tidak hanya satu Bu, itu Oke. ada ya tapi, kemudian setelah ada, upaya semacam itu, sekarang yang tadinya ada 5 anak, itu sekarang yang masih masih seperti itu ada 3. Berarti kan Oke. dari itu ada penurunan nggih, Iya, yang memang ada penurunan. karena nggih, karena kadang saya ya akhirnya dilihat dulu, "Coba berdiri dulu, kalau kamu kebetulan anak putra semua ini." Iya, luar biasa. Ini kalau ditanya, "Coba berdiri dulu, belum putra," oh ya udah, ndak, Mmm. nanti satu-satu gantian, seperti itu. Iya, Ya berarti karena sudah kan terjadi penurunan. nggih, iya Oke. sudah, alhamdulillah walaupun belum apa ya, istilahnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan, semacam Diharapkan, itu oke. kurang nggih. Oke, masih ada hambatan-hambatannya ya, Bu, ya? Masih banyak hambatannya Iya, dari anak itu betul. sendiri? Maksudnya kalau dari Nggih. lingkungan sekolah mungkin sudah mendukung ya? Dari lingkungan sekolah, Iya, sudah kalau mendukung. itu sudah mendukung karena memang, di sekolah itu sudah pesan juga kepada Pak Kantin, jadi kalau pas jam-jam pembelajaran ada anak yang bukan jam olahraga, setelah olahraga di sana memang melaporkan bahwa Oke. ini ada anak di sini, semacam itu. Dan juga ini kebetulan kan kelasnya di bagian Iya. belakang itu memang ada istilahnya ada satu ruang BK di belakang, juga ada yang piket tapi ya itu, di belakang ruang kelas itu gedung Kantin. serbaguna, sebelah Oh. utara serbaguna itu kantin. Jadi Strategis. iya, Iya, berarti hambatannya itu heeh, ya, Bu, kadang maksudnya gurunya juga iya iya. aroma itu kan gorengan ya. Gurunya Seperti juga itu kadang mengundang tergoda. iya, tergoda. Nah, Iya cuman iya. ini hambatan dari pihak anaknya sendiri, kalau itu kan kayak tidak ada ini ya, kayak apa sih Bu, nggak ada motivasi lah. Mungkin Iya. lebih tepatnya tidak ada kesadaran dirinya untuk Mmm. ini, untuk Berubah, pingin iya. belajar ya, misalnya pingin Mmm. belajar, oh bahwa matematika sebetulnya mengasihkan loh, kan seperti itu. Iya, benar, matematika memang Kakak mengasihkan. ya Oke, heeh, berarti yang memang dari motivasi anak itu belum ada, terus juga posisi kelasnya sangat strategis dekat kantin, itu bisa jadi hambatan ya, nggih, Bu? Oke, nggih. terus solusi yang ditawarkan, Bu, solusinya untuk ke depannya bagaimana, Bu? Dengan usaha yang sudah dilakukan tadi, kok ternyata, solusi untuk anak itu bagaimana, Bu? Solusinya ya Iya. mungkin ke depannya ya, saya akan mungkin menyampaikan ke kurikulum mungkin ya, kaitannya dengan
untuk jam saya mungkin yang kelas tersebut bisa pindah ruang, pindah di ruang multiguna karena di sana kan ada, kalau di kelas memang benar ada LCD, sudah Iya. dibuat media yang menarik lain-lain seperti itu. Lah mungkin kan karena hanya dengar musik dan itu kalau di ruang multiguna itu kan ada Anyboard juga, itu di sana Iya. kan nanti tampilannya kan lebih sret-sret gitu, mungkin anak kan Lebih senang. iya lebih senang, kalau menurut saya Iya. gurunya aja senang loh. Iya, berarti motivasinya naik ya, Bu. Jadi Iya, dari biar ada berusaha meningkatkan motivasi. oke, itu Oke, dan iya, Bu. Berarti ini yang jadi memang prioritasnya. untuk yang prioritas itu, kemudian yang kedua, inginnya yang jam matematika itu pengaturan jadwalnya tidak 2-3, tetapi ya 2-2-1 seperti itu, Iya. karena biar anak tidak terlalu jenuh, mungkin Jenuh ya seperti karena itu. 3 jam. Nggih, 3 jam berpikir. Karena memang anak ini kan kebetulan dulu waktu kelas 7-nya saya yang pegang juga. Iya. Waktu dulu kebetulan masih ada wewenang buat jadwal itu kan memang di 2-2-1. Nah, kemudian memang tidak terlalu ini, tapi kemudian ada ya regulasi yang berjalan kan, itu aduh kok 2-3 ya seperti itu. Ternyata memang ada dampaknya memang bagi anak. Semacam itu, Bu. Iya, Bu. Berarti nanti ukuran keberhasilan dari strategi yang Ibu buat tadi, kira-kira apa ya, Bu? Strategi bahwa itu bisa dikatakan berhasil itu bagaimana? Ya, kalau menurut saya berarti ya ukuran keberhasilannya yang tadinya 5 terus tinggal 3 anak, ya mungkin besok ya pinginnya sih tidak ada. Maksudnya ketika jam pembelajaran ya sudah fokus hanya di kelas semacam itu, tidak izin-izin, tapi ya paling tidak biar ada penurunan lah. Karena kan mereka juga ada jam istirahat 20 menit itu sehari kan 2 kali istirahat. 2 kali. Kecuali hari Jumat ya. Hari Jumat kan hanya 1 kali. Nah, berarti ukuran pinginnya keberhasilan. Bisa. Iya, berarti ukuran keberhasilannya kalau terjadi penurunan nih, Bu. Nggih. Terus kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk itu berapa lama, Bu? Kalau saya ya mungkin butuh waktu untuk ini sekitar 2 bulan. Karena untuk penyesuaian ini juga, nggih, untuk apa namanya, yang menyesuaikan dari anak ini tadi pindah ketika ada jam matematika pindah ruang juga semacam itu kan kayak adaptasi juga, nggih. Karena terus terang produk ini kan masih produk pandemi Bu Risa, jadi memang luar biasa. Iya. Luar biasa. Matematika pasti nggih. Kira-kira dari teman sejawat itu ada yang bisa membantu program Ibu? Strategi yang Ibu terapkan tadi kira-kira siapa yang bisa membantu, Bu? Yang bisa membantu yang jelas ya dari kan otomatis nanti saya koordinasi dulu nggih, yang jelas dengan ke stakeholder berarti dengan pimpinan, kemudian dengan kurikulumnya, terus ya nanti mungkin dengan sesama guru matematika. Jadi ada MGMP sekolah. MGMP sekolah untuk menentukan bagaimana sih ini biar istilahnya ya biar bisa ada tolak ukur yang dari upaya yang dilakukan itu ada keberhasilan semacam itu. Bu. Sudah selesai ya Bu ya. Saya hanya 15 menit ya. Ya ini Bu, untuk kira-kira kita bisa ngobrol lagi kapan ya Bu untuk mengetahui seberapa kesuksesan dari program Ibu, ngobrol-ngobrol lagi perkembangannya seberapa gitu dalam waktu dekat? Ya, setelah 2 minggu itu berarti. Iya. Ya setelah 2 minggu ya Bu. Ya. Nanti ditunggu. Ya Bu, siap Bu Risa. Nanti kopi darat aja ya.
Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Nggih, Terima sama-sama, Bu kasih. Risa.